Banyak orang-orang mencari tempat untuk meditasi, yang mungkin menurutnya tempat itu aman, tepat, nyaman, tenang, sepi dan sunyi. Padahal tempat yang tepat itu sudah kita bawa kemana-mana, yakni di dalam diri kita masing-masing. Di sini kami tidak bermaksud untuk mengajari atau merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling bisa, merasa paling sulit, merasa, sehingga menimbulkan kekotoran batin, angkuh dan sombong. Akan tetapi semua ini tentang bagaimana kondisi-kondisi penyakit hati seperti itu bisa dilenyapkan dengan kesadaran sejati, melalui meditasi, bertafakur ataupun berzikir nafas. Sahabat, kendati semua tempat suci kita datangi, namun jika belum masuk ke dalam diri dan berkomunikasi dengan sang jiwa, tanpa mengembangkan logika, berkesadaran dan tanpa kebijaksanaan, maka semua itu tidak ada gunanya. Walau seluruh tubuh dirajah dengan aksara dan ayat-ayat suci, tapi jika pikiran tidak dilatih, maka luka batin dan penderitaan akan selalu datang silih berganti. Manusia adalah makhluk spiritual, jadi tak perlu mencari spiritualitas ke puncak gunung, ke dasar laut, atau ke tengah hutan belantara. Yang dibutuhkan adalah masuk ke dalam diri, lalu belajar dari pengalaman pribadi dan orang lain, bergaul dengan para guru yang tercerahkan dan berteman dengan para praktisi kehidupan. Maka, itu semua akan membuat kita semakin bertumbuh dalam bidang spiritualitas. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meletakkan kuasa luar biasa pada roh manusia yang bersemayam dalam diri. Belajar berkomunikasi dengan sang diri atau ruh adalah pelajaran tentang pembebasan, tentang siapa diri Anda, siapa diri kita, mau kemana, kenapa dilahirkan, dan apa tujuan hidup. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membangkitkan kekuatan spiritual atau rohani dalam diri kita. Masuklah ke kamar hatimu dan heningkan diri. Rasakan damai dan tenang yang mengalir dalam kesunyian. Lalu perhatikanlah, sebuah jendela akan muncul di hadapan diri. Terbuka perlahan memperlihatkan kehidupan ini. Ada kehidupan abadi yang berserakan di angin masa lalu berabad-abad, dan berbagai kenangan saat ini, serta berbagai masalah karma kesadaran, dan masa depan hasil reaksi dari kehidupan mas kini. Engkau menciptakan dirimu sendiri seperti ini. Dengan berbagai keputusan sadar dan tidak disadari, kehidupan hanya menjalankan semua proses hukum abadi. Yang tertanam, tentu saja harus dituai sesuai pilihan diri, manungso mengunduh, wohing pakerti. Mungkin engkau tidak bisa menerima semua ini, dengan segala himpitan dan beban menekan hati. Tapi, bukankah setiap orang sudah tahu hukum abadi? Menjadi dewasa artinya sadar tanggung jawab ini. Hasil akhir kehidupan bisa baik atau buruk di dunia fana. Namun yang percaya dan teguh, tak peduli akan akhir hidupnya seperti apa. Menjalani proses dengan tetap tenang, dan tidak dikuasai ketakutan dunia, adalah penentu keberhasilan seseorang dalam menjalani hidupnya. Ketenangan tak tergoyahkan berbalut kain kefanaan. Sungguh tak terperi keajaiban Tuhan yang bisa dirasakan. Di dalam kekacauan alam, dia bisa sangat tenang berjalan. Raja alam, para dewa, dedemit, setan manusia dan setan jin, segan untuk mendekati ketenangan. Ketenangan adalah nama lain dari Tuhan di dalam badan. Bila seseorang mampu menguasai ketenangan tak tergoyahkan, 1000 orang yang berdekatan dengannya akan bisa terbantukan dalam menyelami misteri kehidupan yang sebentar lagi akan terjernihkan. Belajarlah untuk terus memasuki ketenangan diri lewat permasalahan kehidupan sehari-hari di dunia ini.
Berterima kasihlah pada keberadaan dari setiap masalah saat ini, sebab mereka disediakan untuk menjembatani penemuan sejati. Jika ingin berdamai dengan Tuhan, maka berdamailah dengan diri sendiri. Hilangkan sifat-sifat angkara murka, marah, iri, dengki, fitnah, pendusta, tukang gosip. Jauhi perdebatan itu, karena hanya akan mengotori pikiran dan jiwa kita. Ia yang membalas orang marah dengan marah, hanya membuat keadaan lebih buruk bagi dirinya. Sedangkan, ia yang tidak membalas orang marah dengan marah, maka dia telah memenangkan pertarungan yang sulit untuk dimenangkan. Seorang spiritual sejati mempunyai kekuatan lebih untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan energi ilahiyahnya. Kekuatan yang dimiliki adalah murni dari dalam diri, yang diasah dengan laku tirakat, yakni suatu upaya spiritual dalam bentuk keprihatinan jiwa dan badan, untuk mencapai sesuatu, dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, baik berupa perilaku, hati, ataupun pikiran. Hidup bukan tentang susah, atau nyaman dalam menjalaninya. Akan tetapi tentang kekuatan tenang dalam menerima setiap keadaan apapun juga. Tidak takut akan kekurangan duniawi yang menyilaukan, yang hanya menawarkan harta dan kemegahan sementara. Hidup dengan Allah selalu di hati dan pikiran, adalah harta semesta yang sebenarnya. Wallahu alam. Terima kasih sahabat, sudah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah, amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. One.